Oke, kali ini kita kembali ke video lagi. Jadi kali ini kita akan coba belajar yang agak sedikit berbeda. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang berbagai rangkaian kombinasional, jadi kali ini kita spesial agak sedikit pindah, yaitu ke rangkaian sekuensial ya. Jadi kali ini kita akan lebih fokus ke arah membahas tentang rangkaian sekuensial ya. Oke. Nah ini kita sedikit review sedikit ya tentang rangkaian kombinasional. Jadi mungkin ini saya gambarkan bahwa secara sekilas kita sepakat bahwa rangkaian kombinasional itu punya input dan ada output ya. Nah, jadi input dan outputnya ini kadang-kadang ditabelkan dalam bentuk namanya tabel kebenaran ya, atau truth table ya. Jadi kita punya input apa, misalnya pasangan input apa, atau mungkin lebih dari satu, lebih dari dua, 00 berarti outputnya adalah 0, 01 outputnya 0, 10 outputnya 0. Nah, inilah yang disebut sebagai rangkaian kombinasional. Jadi simpelnya adalah kombinasi input tertentu akan menghasilkan output tertentu juga ya. Jadi ini yang disebut sebagai rangkaian kombinasional ya. Oke. Nah, ini sedikit kita masuk ke konsep rangkaian sekuensial. Jadi rangkaian sekuensial agak sedikit berbeda. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Jadi secara konsep map adalah ini sebuah dengan kata kunci sekuensial ya. Jadi ada ikutan sama sekuen yang ada urutan ya. Jadi ada sekuen, jadi ada urutan tertentu, maka dia akan menghasilkan pola keluaran yang tertentu juga ya. Jadi di sini ada sekuennya. Jadi kita akan melihat hasilnya seperti apa ya. Oke, jadi ini kita sedikit review sedikit ya konsep rangkaian kombinasionalnya. Tadi udah dijelaskan di depan tentang konsepnya. Jadi intinya adalah rangkaian kombinasi ada input tertentu dan dia mengeluarkan output tertentu juga ya. Jadi simpelnya adalah outputnya sangat tergantung dari inputnya ya. Jadi sehingga tadi sudah di review lagi bahwa pasangan atau kombinasi input tertentu akan menghasilkan output tertentu juga ya. Oke. Nah sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan yang sekuensial ya. Mungkin gambarnya sedikit berbeda, ditambahkan sedikit ya di sini ya. Jadi di sini selain rangkaian kombinasional, di sini ada ditambahkan ada yang namanya elemen memori atau elemen penyimpannya di sini ya. Jadi elemen penyimpan ini dia akan menyimpan bit atau menyimpan sebuah nilai memori tertentu dan hasilnya akan dikembalikan ke sini ya. Nah, dengan model seperti ini dia nanti akan menghasilkan sesuatu yang seperti feedback ya. Jadi hasilnya ini akan dikembalikan ke sini. Nah, nanti makanya di sini keluarannya bisa kita desain, bisa kita atur bagaimana supaya nanti kita pengen membuat keluaran yang seperti apa ya. Jadi kita bisa mendesain sebuah rangkaian sekuensial dengan pola atau aturan tertentu ya. Jadi di sini disampaikan, maaf banyak typo ya, tapi nggak apa-apa. Jadi rangkaian sekuensial memiliki output yang tidak hanya bergantung dari input masukan saja, tetapi di sini juga ada yaitu masukan dari sekuen sebelumnya ya. Dan di mana itu nilainya nanti akan berubah-ubah terhadap waktu ya. Oke, mungkin saat saya belajar rangkaian sekuensial pertama ini mungkin agak susah dicerna ya, tapi nanti lama-lama ketika Anda lihat video-video selanjutnya mungkin akan sedikit paham ya. Jadi memang konsepnya kurang lebih seperti itu. Nanti ada mekanisme kurang lebih seperti ini ya, ada mekanisme elemen penyimpannya. Oke. Nah, supaya kita agak sedikit memahami apa itu rangkaian sekuensial, mungkin baiknya kita lihat contohnya dulu ya. Oke. Nah, di sini kita contohkan sebuah rangkaian sekuensial saya sebut sebagai 1 bit. Nah, di sini kenapa disebut 1 bit? Karena di sini hanya menggunakan 0, hanya 1 bit aja. Jadi di sini dicontohkan ya. Contoh misalnya saya pengen mendesain sebuah rangkaian lampu kelap-kelip 1 bit ya. Jadi desain saya adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada 0, atau kalau dalam sebuah LED ini berarti ini mati ya. Oke. Sedangkan 1 berarti ini nyala ya. Karena dia hanya 1 bit aja maka disebut sebagai rangkaian 1 bit ya. Nah, nanti kalau ini saya buat secara sekuensial, jadi secara bolak-balik berputar seperti ini, jadilah saya membuat sebuah rangkaian kelap-kelip 1 bit ya. Nah, contoh bentuk rangkaiannya seperti ini ya, meskipun ini nanti ada tekniknya lagi atau cara membuatnya, cuma ini gambaran aja ya. Jadi dia membuat kelap-kelip antara hijau dan merah ya sebenarnya. Oke. Jadi secara umum di sini ada 2 state. State pertama adalah state on, yang ini ya, yang pertama yang off, yang ini on, dan state kedua adalah yang off ya.
Jadi nanti perpindahan dari state-nya bisa diatur menggunakan clock. Jadi maksud saya, jadi dari 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1 ini diatur pakai clock. Jadi artinya kecepatannya nanti diatur sama clock ya. Misal contoh perpindahannya saya pengennya ini per 1 detik, berarti dia berubahnya per 1 detik. Tapi kalau misalnya ini saya set per 5 detik, berarti nanti perubahannya per 5 detik ya. Jadi dia akan bolak-balik sekuen terus ya. Jadi dia akan berurutan kurang lebih seperti itu ya. Jadi namanya sekuen dan tadi saya sampaikan dia adalah berurutan ya. Jadi di sini kita akan memperoleh sebuah lampu yang kesannya adalah kelap-kelip ya. Oke. Nah, contoh yang kedua ini contoh saya kasih contoh ini rangkaian yang 2 bit. Kenapa 2 bit? Di sini saya contohkan kalau tadi Anda lihat ini cuma satu lampu, yang ini cuma satu lampu. Nah, di sini saya menggunakan 2 lampu. Karena 2 lampu di sini saya sebut sebagai 2 bit boleh ya? Ya boleh. Oke. Jadi di sini kita lihat kita pengen mendesain ini contoh saja ya. Anda nanti bisa desain dengan cara Anda masing-masing. Ini contoh misalnya saya pengen perubahan lampunya seperti ini ya. Dari keduanya mati, kemudian lampu pertama nyala, state selanjutnya lampu keduanya nyala, state selanjutnya adalah yang nyala yang lampu sebelah kanan dan nanti kembali lagi lampu mati keduanya ya. Nah, ini kalau saya kodekan, ini dalam kode biner adalah misalnya ini dari 00, kemudian 10, kemudian ke 11, kemudian ke 01, dan balik lagi seterusnya. Jadi seolah-olah seperti berurutan ya. Jadi maka disebut sebagai sekuen ya, seperti ada urutannya ya. Oke. Jadi secara umum state-nya tadi sudah saya jelaskan dan perpindahannya nanti bisa diatur sama clock. Jadi seolah-olah nanti kalau Anda lihat, Anda simulasikan nanti seolah-olah saya punya sebuah rangkaian yang dia lampunya bisa berubah-ubah sesuai pola ini ya. Jadi kita kayak membuat lampu yang indah ya, seperti misalnya nanti lampu di tahun baru atau mungkin lampu di mana ya, di toko-toko dan sebagainya ya. Nanti Anda bisa desain kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin dengan 2 contoh ini mungkin Anda sudah paham bedanya rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial ya. Oke. Saya contohkan satu lagi. Ini contoh masih 2 bit ya. Cuma di sini saya pengennya adalah saya pengen membuat sebuah counter ya. Counter itu misalnya kalau rangkaian ini saya sambungkan ke dalam sebuah 7 segmen. Jadi saya pengen membuat counter dari angka 0 sampai dengan 3 ya. Maaf ini typo lagi. Harus ini 3. Oke. Jadi di sini saya bisa mendesain dari 0 nanti berubah jadi 1, berubah jadi 2, dari 3. Nah, nanti habis itu ke reset ke 0 lagi ya. Oke, ini cuma contoh yang 2 bit ya. Jadi kalau nanti Anda pengen membuat yang sampai 10 ya kurang lebih Anda bisa desain yang 4 bit ya sebenarnya ya. Ya, ini contoh aja. Jadi nanti kalau Anda buat counter kurang lebih nanti bayangannya nanti bisa Anda kembangkan untuk bisa bikin stopwatch atau bisa bikin jam digital dan sebagainya ya. Atau misalnya bikin counter down misalnya atau counter up misalnya. Nah, di sini saya contohkan misalnya yang 2 bit. Jadi dari 0, 1, 2 ke 3 ya. Ini bisa saya kodekan dalam bilangan biner. Misalnya 0 itu kan kalau Anda ingat dalam bilangan biner berapa? Oke, betul ya. 00 ya. Kalau 1 berapa? 01 betul ya. Kalau 2 berapa? 10. Kalau 3 11 ya. Nah, setelah nyampe 11 dia kembali lagi ke atas ya. Jadi dia sama ini berurutan terus sekuen sampai ini kita nyalakan sampai listriknya nyala ya. Nah, ini desainnya ya. Jadi ini contoh sebuah rangkaian sekuensial 2 bit untuk penggunaan sebuah counter ya. Oke. Jadi mungkin di sini Anda udah semakin terbayang bedanya kombinasional sama sekuensial ya. Oke. Saya berikan satu contoh lagi. Oke. Sekarang saya membuat contoh yang 4 bit ya. Jadi ini 4 bit. Jadi di sini saya pengen membuat lampu berjalan atau istilah kerennya adalah running LED ya, running LED dengan menggunakan 4 lampu. Jadi karena 4 bit, jadi ini saya menggunakan 4 lampu ya, oke. Kenapa saya sebut running LED? Karena dia seolah-olah lampunya kayak jalan ya. Jadi kayak kalau istilahnya running sebenarnya lari ya sebenarnya, atau kalau lampu berlari rasanya aneh ya, lampu berjalan ya running light. Jadi dia seolah-olah bergerak ya, nanti dia dari yang pertama pindah, yang nyala kedua, ketiga, 4, nanti balik lagi ya. Nah, sama seperti sebelumnya, ini kalau saya kodekan dalam bilangan biner. Jadi kalau lampu yang nyala hanya depan di sini berarti ini 1 0 0 0 ya. Kalau lampu yang kedua nyala, saya kodekan dengan 0 1 0 0.
Sedangkan kalau lampu yang 3 nyala adalah 0, 0, 1, 0. Kalau yang terakhir ini typo lagi, harusnya 0, 0, 0, 1 ya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, kalau perpindahan clock-nya nanti, perpindahan dari state ke state-nya nanti bisa diatur menggunakan clock ya. Jadi di sini kalau Anda semakin cepat clock-nya, nanti lampunya kayaknya jalannya semakin cepat ya. Jadi nanti step pindahnya jadi semakin cepat. Tapi kalau Anda pengen clock-nya lebih pelan, jadi otomatis juga nanti lampunya bergeraknya juga seolah juga pelan ya. Nah, jadi inilah contoh ilustrasi rangkaian sekuensial. Jadi mungkin Anda mulai terbayang ya bedanya kombinasional sama sekuensial itu seperti apa ya. Oke. Nah, kita balik lagi yang ke tadi ya. Jadi jenis rangkaian sekuensial itu sebenarnya ada dua ya, secara umum ya. Jadi rangkaian sekuensial yang sifatnya sinkron, yang paling atas ya nomor 1. Dan yang kedua adalah rangkaian yang asinkron ya. Nanti kita perdalam masing-masing dari jenis rangkaian tersebutnya. Oke. Nah, di sini perilaku dari rangkaian sekuensial sinkron ini kalau yang sinkron ini dijelaskan bahwa tergantung pada masukan-masukan yang sifatnya sinkron ya. Karena di sini menggunakan unsur namanya timer atau clock sebagai triggernya. Jadi namanya sinkron kan istilahnya sinkron itu bareng ya. Jadi perpindahan dari satu state ke state selanjutnya itu selalu sinkron ya, selalu sama ya. Jadi waktunya selalu sama. Jadi kalau misalnya setiap 2 detik dia akan konsisten 2 detik terus. Kalau dia mau Anda desain setiap 5 detik, berarti dia perpindahan dari state ke state selanjutnya itu selalu setiap 5 detik ya. Oke. Jadi salah satu ciri dari rangkaian sinkron ini pasti dia menggunakan clock ya, namanya clock. Jadi kalau nanti Anda lihat ada sebuah rangkaian pakai clock, itu pasti dijamin itu adalah rangkaian sekuensial. Kemudian dijamin juga bahwa itu rangkaian sekuensial sinkron ya sebenarnya. Oke. Nah, yang kedua adalah jenis rangkaian asinkron ya. Ini juga mirip seperti sinkron, tapi bedanya adalah perpindahan dari state ke state yang selanjutnya itu tidak selalu ini ya, tidak selalu sama ya. Jadi misalnya dari state 1 ke state 2 misalnya 1 detik, nanti pindah ke state 3-nya misalnya 10 detik ya. Jadi triggernya nanti bukan lagi clock ya, tapi mungkin bisa beraneka ragam ya. Nanti saya jelaskan di belakang berbagai macam contohnya ya. Oke. Nah, jadi ini balik ke yang tadi lagi. Jadi kurang lebih seperti tadi ya. Jadi kenapa kita bisa membuat rangkaian sekuensial? Nanti Anda bisa lihat di sini dari gambar adalah karena di sini menambahkan sebuah elemen penyimpan ya, sebuah elemen penyimpan dan hasilnya nanti dikembalikan ke sebagai masukan ya. Jadi nanti kita akan menghasilkan sebuah keluaran yang punya pola, punya pattern ya. Misalnya tadi dijelaskan 000 kepindah ke 01. Dan nanti desain patternnya bisa Anda desain sendiri ya, mau urutannya seperti apa, perubahan dari state ke state-nya seperti apa, itu bisa Anda desain sendiri ya. Oke. Jadi di sini diulang lagi ya bahwa rangkaian sekuensial tidak hanya bergantung dari inputnya saja, bahkan kadang-kadang inputnya di sini malah nggak ada ya. Jadi benar-benar dia hanya mengandalkan dari hasil dari sekuen sebelumnya ya. Jadi dia akan masuk ke sini terus dan dia akan menjadi keluaran yang selalu dinamis ya, sesuai dengan pola tertentu. Oke. Nah, kalau gambar yang tadi saya jelaskan lebih dalam, jadi di sini ada 2 rangkaian ya. Jadi maaf, jadi rangkaian yang kombinasional dan rangkaian elemen memori ya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, di sebelumnya ini ada elemen memori atau elemen penyimpan. Kadang-kadang sering disebut sebagai flip-flop ya. Oke. Jadi kalau gambarnya lebih lengkap, kurang lebih seperti ini ya. Kalau tadi nggak ada pulsa clock, ini karena tipe yang sinkron, di sini elemennya adalah di-trigger menggunakan pulsa ya. Di sini adalah menggunakan pulsa. Jadi contoh di sini misalnya karena ini saya clocking, nah di sini kan elemen tunda ya, elemen memori. Jadi dia akan memberikan masukan ke sini ya. Karena inputnya di sini berubah, otomatis nanti di sini outputnya juga akan berubah ya. Nah, outputnya di sini pun kadang-kadang diambil juga untuk dijadikan masukan sebagai masukan di elemen memori ini. Nanti di clocking lagi, kita clocking lagi. Nah, nanti di clocking lagi, inputnya berubah lagi. Nah, nanti di sini outputnya berubah lagi. Nah, demikian seterusnya nanti kalau kita melakukan ini secara berulang-ulang, kita akan menghasilkan sebuah rangkaian dengan output dengan
pola tertentu yang sudah atau yang pengen kita desain sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, nanti penjelasan tentang bagaimana cara desainnya nanti kita akan lihat di video-video selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi secara umum nanti rangkaian sekuensial terutama yang sinkron ya, ini akan punya komponen utama atau dua komponen utama. Yang pertama adalah elemen memori, kadang disebut sebagai flip-flop. Yang kedua adalah clock-nya atau pulse clock-nya. Jadi pulse clock-nya ya. Jadi kalau dalam beberapa rangkaian sekuensial itu biasanya terdapat pulsa clock-nya ya. Jadi makanya kalau Anda lihat di komputer pun sebenarnya pada prinsipnya komputer juga punya clock ya, punya timer ya. Jadi semakin cepat clocking-nya berarti sebetulnya dia kemampuan komputasinya makin tinggi ya. Oke. Nah, nanti akan kita bahas, masing-masing ini akan kita bahas di video selanjutnya. Sementara kita akan lihat secara konsep umumnya dulu ya. Jadi apa itu disebut flip-flop, apa itu yang disebut dengan pulsa ya, atau clock ya, sebagai pulsa clock ya, pulse clock. Nah, ini contoh sebuah flip-flop atau sebuah elemen memori. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada input, di sini ada clock. Nah, nanti kalau Anda lihat di sini ada seolah-olah ada simbol panah, ini biasanya ini erat kaitannya dengan clock ya. Jadi ini ada input, nah di sini ada output ya. Outputnya kadang-kadang dua ya. Ini yang biasa, yang ini yang not ya atau inverted ya. Jadi kalau ini misalnya 0 berarti ini kebalikannya 1 ya. Oke. Nah, jenis-jenis elemen memori kurang lebih nanti sebenarnya ada 4 yang sudah dibuat sama orang. Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Jadi di sini ada RS atau singkatan dari set reset flip flop. Gambarnya bawah sini ya. Jadi sesuai dengan namanya RS berarti inputnya ada dua, S sama R. S menyatakan set, R menyatakan reset ya. Oke. Di tengah-tengah ada clock-nya ya. Jadi dia tetap butuh clock supaya dia berubah dari state 1 ke state selanjutnya ya. Oke. Nah, elemen yang flip-flop yang selanjutnya adalah JK ya, JK. Jadi sama, di sini ada J sama K ya. JK singkatannya kalau Anda cari sebenarnya nggak ada ya. Ini ada JK. Sebenarnya JK ini kalau Anda baca-baca dia adalah sedikit penyempurnaan dari versi dari SR ya. Dari SR atau RS ya. Oke. Ini adalah bentuk JK ya. Oke. Yang ketiga adalah T. T itu singkatan dari toggle. Yang sini ya, maaf ya, yang sini ya. Toggle itu simple ya. Toggle itu kayak membalik aja dari kalau 0 di toggle jadi 1, kalau 1 di toggle jadi 0 ya. Nah, bentuknya kurang lebih inputnya cuma 1 aja di sini, jadi hanya T aja. Plus ada clock ya. Outputnya standar ya, ada Q sama Q not atau inverted ya. Sedangkan yang terakhir adalah D flip flop atau singkatan dari delay atau data flip flop ya. Nah, ini gambarnya yang ini. Nah, di sini juga sama, di sini ada inputan sebelah sini dan kemudian dia membutuhkan clock ya. Outputnya juga sama ya. Nah, kemudian di sini contoh rangkaian asinkron. Jadi rangkaian asinkron mungkin kalau saya balik tadi contoh yang di depan, hampir mirip ya. Di sini saya pengen membuat sebuah lampu, tapi desainnya seperti ini. Ada 3 state ya, ada 3 state A, B, C. Di mana kalau A yang nyala lampu tengah, kalau B yang nyala lampu kanan, yang C yang nyala lampu kiri. Nah, bedanya apa? Di sini contoh, ini yang contoh asinkron. Jadi dia triggernya bukan lagi clock, tapi misalnya menggunakan button ya. Button press ini misalnya kalau dalam physically-nya atau dalam nanti implementasinya bisa Anda ganti dengan membuat sebuah tombol atau saklar atau button ya sebenarnya. Jadi dia baru bisa berpindah ketika ada button ditekan atau button press ya, button press ditekan. Jadi kalau nggak ditekan dia akan tetap di state yang sama. Nah, di sini juga sama ya. Ketika button di press dia ditekannya. Nah, dengan demikian di sini ini akan menghasilkan sebuah rangkaian asinkron. Kenapa asinkron? Ya karena tergantung orang nekan kan. Kalau orang nggak ditekan-tekan kan dia nggak berubah ya. Jadi bisa jadi orang nekannya setiap 1 detik, nanti berubah lagi jadi 5 detik, bahkan nanti baru dipencet lagi sejam kemudian. Makanya di sini sekuensialnya asinkron ya. Ini misalnya contoh kalau kita bisa pakai dilihat misalnya jalur kereta ya lalu lintas ya, misalnya nih stasiun A, jangan biar nggak salah, stasiun X, stasiun Y, stasiun Z misalnya, berarti sekarang kereta lagi ada di stasiun Y misalnya, berarti lagi di state A ya.
Nah, nanti ketika suatu saat dia sudah pindah ke stasiun Y, nanti ada user yang menekan tombol B pindah, nanti pindah jadi lampunya berpindah jadi ke stasiun Z ya, maaf ya. Jadi pindah ke sini dan seterusnya. Ya, ini contoh sebuah rangkaian asinkron ya. Oke. Nah, dari sini mungkin Anda sudah mulai kebayang ya bagaimana membuat sebuah, saya balik lagi ke sini ya. Jadi sebuah rangkaian sekuensial. Jadi intinya kurang lebih tadi ya. Jadi kita pengen membuat sebuah rangkaian sekuensial dengan sekuen tertentu ya. Jadi kita pengen membuat rangkaian sekuen dengan sekuen tertentu ya. Jadi contoh ini sudah sangat memberikan gambaran lengkap ya. Jadi kita bisa membuat sebuah output dengan pattern atau pola tertentu yang bisa kita desain atau bisa kita rancang sesuai dengan keinginannya. Oke. Jadi mungkin demikian dulu pengantar tentang rangkaian sekuensial. Nanti kita bahas lagi tentang flip flop, bahas lagi tentang clock, bahas tentang desainnya nanti di video-video selanjutnya ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.